Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lolos TPA. Kali ini kita membahas materi terkait tes bahasa Inggris, khususnya di bagian structure. Langsung saja untuk nomor pertama, sign the 1994 FIFA World Cup. FIFA bla bla bla, an anthem composed by the German composer Franz Lambert. Jadi untuk mengerjakan soal structure seperti ini kita harus membedah soalnya dulu ya teman-teman. Jadi kita lihat dari kalimat paling awal, ini science sampai World Cup ini keterangan biasa ya teman-teman. Jadi bisa kita abaikan saja. Cuman di sini ada penanda waktu ini science ini. Nah, kemudian FIFA di sini adalah subjek bla bla bla, an anthem composed by the German composer Franz Lambert. Nah, composed di sini adalah past participle ya teman-teman, verb ketiga. Jadi di sini fungsinya adalah adjektif atau kata sifat. Jadi apabila kita melihat kalimatnya secara utuh, maka di sini membutuhkan yang kosong, membutuhkan verb. Nah, karena di sini ada penanda since, penandanya itu, maka kalimatnya ini adalah simple perfect tense, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jadi has adopted, jadi telah mengadopsi, seperti itu. Selanjutnya nomor 2, bla 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 with the consequence of his attitude, Michael signed his resign letter. Jadi kita lihat dulu kalimat utuhnya. Jadi with the consequence of his attitude ini keterangan ya teman-teman, keterangan. Kemudian Michael di sini adalah subjek, kemudian sign-nya ini adalah verb, his resign letter itu adalah objek dari kalimat ini. Nah, di sini kita lihat pilihannya A, B, C, D. Nah, untuk titik-titik yang kosong ini kita perlu mengisi kata sifat atau kata keterangan ya teman-teman ya. Karena di sini sudah terdapat subjek dan verb dan tidak ada konektor atau konjungsinya. Nah, maka kalau isi pilihannya C atau D otomatis salah karena di sini verb. Jadi kita tidak perlu verb lagi. Nah, apabila kita melihat opsi A dan B, A ini past participle, kemudian yang B present participle, karena artinya lebih cocok ke present participle yaitu malu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 3, she finishes the daily report, bla bla bla, she leaves the office. Nah, di sini apabila kita melihat pilihannya ini semua bisa dibilang kata hubung ya teman-teman, atau bisa dibilang konektor lah. Nah, kita artikan dulu. Z di sini artinya adalah bahwa, kemudian once suatu ketika atau suatu kali, kemudian while sementara, dan unless adalah jika tidak. Dari sini apabila kita masukkan ke pilihannya, maka jawaban yang tepat adalah delta unless. Jadi artinya adalah jika ia tidak menyelesaikan laporan hariannya, maka dia pergi dari kantor, seperti itu. Selanjutnya nomor 5, many
Kids refuse to eat healthy food because their parents always let them blah 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 whatever they like. Gitu. Jadi di sini kita memiliki salah satu tanda ya teman-teman. Tandanya adalah kata-kata let. Nah, let ini kalau kita belajar termasuk materi kausatif. Jadi kausatif biasanya memang diikuti infinitif itu verb satu tanpa tambahan apapun. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Apabila kita artikan, banyak anak-anak menolak untuk makan makanan yang sehat karena orang tua mereka selalu membiarkan mereka makan apapun yang mereka suka, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, at 7 p.m. tonight the taxpayers bla 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 their reports online. Nah, di sini kita lihat dulu kata-katanya seperti tonight, jadi malam ini, itu kan berarti tanda bahwa dia akan dilakukan, jadi pasti menggunakan will dan semua pilihannya sudah menggunakan will. Kemudian apabila kita artikan pada jam 7 malam hari ini, the taxpayer, pembayar pajak, they reports online itu laporan online mereka. Jadi di sini kalau kita eliminasi dulu jawaban D di sini otomatis pasti salah karena will itu modal yang harus diikuti kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apapun. Nah, ini tambahannya ing, otomatis dia salah. Kemudian C ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini kalimatnya harus aktif bukan pasif. Kalau will be submitted itu dia bermakna pasif, jadi kurang tepat. Nah, antara pilihan A dan B, maka jawaban yang tepat adalah B. Karena di sini ada penanda waktu at 7 p.m. tonight. Jadi ketika jam 7 malam nanti para pembayar pajak akan sedang mensubmit laporan online mereka, seperti itu. Selanjutnya nomor 7, caecilians, are the only amphibians that are blind. Jadi di sini kita bedah dulu mana subjek verbnya. Di sini caecilian adalah subjek, are adalah verb, kemudian the only amphibians itu keterangan, that-nya konektor, are-nya verb. Di sini apabila kita lihat pilihannya, maka jawaban yang paling tepat adalah C, which live underground. Jadi di sini ini adalah kata atau klausa yang menerangkan subjeknya di sini. Jadi caecilians yang tinggal di bawah tanah adalah satu-satunya amfibi yang buta, begitu. Jadi kita harus memberikan di sini konektor dan verb, seperti itu. Selanjutnya nomor 8, during his career Luther Vandross bla 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 sold over 25 million albums and won 8 Grammy Awards. Jadi kita lihat dulu di sini terdapat during his career itu kata keterangan. Kemudian Luther Vandross ini adalah subjek, titik-titik. Kemudian sold over di sini adalah verb, and di sini adalah konektor atau konjungsi, won di sini adalah verb. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah kata atau kelompok kata
yang menerangkan subjek. Kalau materinya biasanya disebut apositif. Jadi kita sudah tidak memerlukan konektor maupun verb lagi maupun subjek lagi. Jadi kita hanya membutuhkan keterangan dari pilihan A, B, C, D. Di sini which adalah konektor, jadi salah. Was adalah verb, jadi salah. Di sini yang opsi D ada was adalah verb, jadi salah juga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 9, bla bla bla, the citizen must obey. Jadi di sini kalau kita lihat dari pilihannya diawali dengan konektor semua ya teman-teman. Dan di belakang-belakangnya kata-katanya hampir sama. Jadi kita masukkan satu persatu sesuai apakah cocok dengan artinya atau tidak. Jadi artinya di sini the citizen must obey, warga harus patuh. Jadi kalau yang A itu bahwa hasil dan dampak pemilihan warga harus patuh, ini kurang tepat. Kemudian B, which the result, ini artinya yang hasil dan dampak juga kurang pas. Kemudian D, ketika hasil dan dampak pemilihan warga harus patuh, kurang pas juga. Jadi pilihan yang paling tepat adalah C, apapun hasil dan dampak pemilihan warga harus patuh. Seperti itu. Selanjutnya nomor 10, if you put a wet towel directly under the sun, it bla 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 momentarily. Jadi di sini ada kalimat yang awalnya adalah if, jadi ini sudah tanda bahwa dia conditional sentence. Jadi jawabannya otomatis akan ada will-nya. Nah, will di sini ada dua, antara A atau B. Nah, untuk opsi B otomatis ini akan salah karena will itu termasuk model yang harus diikuti kata kerja infinitif. Jadi kata kerja tanpa tambahan apapun. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A.